Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Arif Bowo Prayoga Kasmo, SEMMPHD, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 ingin eh, menjelaskan bisnis kelompok kami, yaitu bisnis model kanvas EcoWise. Sebelum lanjut ke materi, eh, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami ada Guntur Rahadian Prasojo, selanjutnya Muhammad Mahmudi, Muhammad Rafi Rafael, Ahmad Afisena Alfarabi, dan Ananda Ibrahim. Selanjutnya ada bisnis model kanvas dari kelompok kami, yaitu EcoWise. Nah, isinya 9 poin: key partners, key activities, key research, proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan revenue streams. Nanti ini akan dijelaskan semua oleh kelompok kami. Selanjutnya, apa itu EcoWise? Jadi, EcoWise adalah bisnis sosial yang mengelola limbah non-organik dengan teknologi edukasi dan kreativitas. Melalui aplikasi digital dan insentif Green Token, EcoWise mendorong partisipasi masyarakat dalam daur ulang dan menyediakan platform kolaborasi bagi kreator untuk menciptakan produk ramah lingkungan. Dengan fungsi edukasi, marketplace, dan pelacakan daur ulang, EcoWise menjadi contoh nyata ekonomi sirkular yang menggabungkan aspek profit, sosial, dan lingkungan. Nah, jadi jadi ek- jadi EcoWise ini, dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak hanya bisa membuang sampah dengan benar, tetapi juga dapat melacak, mengelola, dan memperoleh keuntungan sosial maupun ekonomi dari aktivitas daur ulang yang mereka lakukan. Nah, selain itu, EcoWise juga menyediakan platform kolaborasi kreatif, di mana para kreator dan desainer dapat menciptakan berbagai produk ramah lingkungan yang bernilai jual. Nah, selanjutnya ada key partners. Yang pertama ada mitra daur ulang, mitra daur ulang lokal untuk pengolahan limbah jadi produk daur ulang. Nah, dalam menjalankan operasinya, EcoWise tidak bekerja sendirian. Mereka memiliki berbagai mitra utama yang membantu dari sisi teknis, edukatif, maupun sosial. Seperti ini. Nah, pihak ini berperan penting dalam proses pengolahan limbah non-organik seperti plastik, kaca, dan logam menjadi bahan atau produk baru. Nah, misalnya limbah botol plastik yang diolah menjadi bahan baku furnitur atau peralatan rumah tangga. Nah, itu. Yang kedua ada komunitas kreator atau creator hub yang mendesain produk berdaya pakai. Berdaya pakai. Creator hub ini adalah kelompok desainer, seniman, dan pengrajin yang berkolaborasi dengan EcoWise untuk membuat produk kreatif dan bernilai tinggi dari bahan daur ulang. Dengan adanya Creator Hub, daur ulang tidak hanya menjadi kegiatan ramah lingkungan, tapi juga kegiatan bernilai ekonomi dan artistik. Yang ketiga ada institusi pendidikan untuk workshop, daur ulang, dan kurikulum berkelanjutan. Jadi sekolah dan universitas tuh menjadi mitra penting dalam kegiatan edukasi dan workshop tentang keberlanjutan serta daur ulang. Jadi melalui kolaborasi ini generasi muda bisa belajar langsung nih tentang pentingnya pengolahan limbah dan praktik ramah lingkungan. Yang keempat ada pemerintah daerah dan perusahaan CSR sebagai mitra dampak sosial dan distribusi. Jadi mereka berperan dalam mendukung
dari segi kebijakan, distribusi, serta pembiayaan kegiatan sosial dan pelatihan masyarakat. Dukungan CSR juga membantu memperluas dampak sosial EcoWise. Nah, intinya dengan kolaborasi lintas sektor ini, EcoWise menjadi jembatan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem berkelanjutan yang nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Guntur Rahadian Prasojo. Baik, kemudian di sini ada key activities atau aktivitas utama. Penjelasannya itu fokus pada hal-hal utama yang dilakukan oleh platform untuk menghasilkan nilai. Yang pertama ada pengembangan teknologi, yaitu mengembangkan aplikasi mobile dan algoritma AI seperti AutoSort, PickTrack, EcoStore. Kemudian yang kedua ada produksi, yaitu memproduksi material konstruksi dan furnitur, atau bahasanya itu perabotan dari limbah non-organik. Selanjutnya ada logistik dan distribusi. Mendistribusikan limbah terproses ke pelanggan melalui sistem logistik. Selanjutnya ada edukasi dan komunitas, yaitu melaksanakan pelatihan komunitas dan penyuluhan keberlanjutan melalui workshop. Jadi intinya itu menciptakan teknologi, memproduksi produk daur ulang, mendistribusikannya, kemudian mengedukasikan kepada masyarakat. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang key rescue atau sumber daya utama. Fokus pada sumber daya vital yang wajib dimiliki platform agar dapat beroperasi. Yang pertama ada tim teknologi yang memiliki tim yang kuat di bidang AI, UX atau UI, dan mobile engineering. Selanjutnya ada tim desainer, memiliki tim desainer yang kreatif dan kemampuan kurasi produk modular yang populer. Selanjutnya ada fasilitas fisik, memiliki fasilitas pengolahan limbah dan studio produksi. Dan yang terakhir ada data, memiliki database insight, penggunaan dan sistem reward green token. Intinya mengandalkan tim ahli yang teknologi dan desain, kemudian infrastruktur fisik, itu fasilitas produksi, dan data pengguna atau database dan reward system. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang nama Muhammad Raffi Rafael. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian value proposition. Pertama, kita mulai dari value proposition. Bagian ini menjelaskan apa nilai utama atau keunggulan yang kita tawarkan kepada pengguna. Proyek ini menghadirkan produk daur ulang yang modular dan estetik. Artinya produk yang kita hasilkan bisa disusun ulang sesuai kebutuhan dan tetap memiliki tampilan yang menarik. Kemudian ada sistem insentif Green Token digital, di mana pengguna akan mendapatkan poin digital sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam kegiatan ramah lingkungan. Selain itu, kita juga memiliki aplikasi 3-in-1 yang mencakup fitur edukasi, daur ulang, dan marketplace. Semuanya dalam satu platform agar pengguna lebih mudah berpartisipasi. Dan terakhir ada kolaborasi kreatif melalui Creator Hub, yaitu wadah bagi para kreator untuk berinovasi buat proyek-proyek baru yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke bagian customer relationship. Di sini dijelaskan bagaimana cara kita membangun dan menjaga hubungan dengan para pengguna pertama. Kita menghadirkan interaksi langsung dalam aplikasi, seperti fitur tracking, edukasi, poin, agar pengguna merasa lebih terlibat. Kedua, ada workshop, komunitas, dan pelatihan kreatif berbasis dampak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pengguna dalam bidang daur ulang serta kreativitas lingkungan. Dan yang ketiga, sistem reward Green Token berfungsi untuk memberikan motivasi dan memperkuat kontribusi pengguna agar mereka terus aktif berpartisipasi. Selanjutnya akan itu Ananda Ibrahim.
Mut, bentar dah, Mut. Stop dulu dah, Mut. Oke, selanjutnya di sini ada channels atau distribusi paparkan saluran yang digunakan EcoWise untuk pelanggan ada yakni aplikasi EcoWise, Android atau iOS, marketplace internal EcoStore, website, campaign creator hub untuk edukasi dan komunitas. Selanjutnya saya menjelaskan target pasar target pasar EcoWise yang terdiri dari rumah tangga urban peduli lingkungan, UMKM dan desain yang membutuhkan bahan modular murah. Perusahaan CSR yang ingin bermitra dalam solusi limbah dan pelatihan, serta kreator, desainer, mahasiswa arsitektur, dan pengrajin lokal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ahmad Afisena Alfa. Oke, di sini saya ingin membacakan bagian cost struktur atau struktur biaya. Untuk menjaga kelangsungan bisnisnya, EcoWise mengeluarkan beberapa biaya penting. Yang pertama, biaya pengembangan aplikasi atau algoritma AI, termasuk pemeliharaan sistem. Yang kedua, ada biaya produksi dan pengiriman produk daur ulang. Yang ketiga, ada biaya untuk workshop, pelatihan, dan kegiatan sosial. Yang keempat, ada biaya operasional, pemasaran, serta pengembangan komunitas. Meski memiliki banyak biaya, semua pengeluaran ini berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang dan dampak sosial yang nyata. Selanjutnya ada revenue streams atau sumber pendapatan. EcoWise memperoleh pendapatan dari beberapa sumber utama. Yang pertama, ada penjualan produk modular. Hasil daur ulang seperti meja, kursi, paving, dan dekorasi. Yang kedua, ada workshop dan pelatihan yang diselenggarakan untuk salah komunitas dan perusahaan CSR. Yang ketiga ada lisensi desain dari Creator Hub, di mana desain produk kreator dapat dijual atau diproduksikan massal. Yang keempat ada sponsorship dan kemitraan CSR, di mana perusahaan mendanai proyek keberlanjutan yang dijalankan EcoWise. Dengan model pendapatan ini, EcoWise berhasil menyeimbangkan antara profit, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Yang terakhir ada kesimpulan, EcoWise adalah contoh nyata bisnis hijau berbasis teknologi dan kolaborasi. Melalui pendekatan integratif antara edukasi, ekonomi, dan lingkungan, EcoWise berupaya menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan terus memperkuat inovasi dan kemitraan, EcoWise diharapkan dapat menjadi model bisnis inspiratif bagi generasi muda, pelaku industri kreatif di Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.